Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal disertasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Baik, baik, lanjut saya. Untuk judul penelitian disertasi saya yaitu adalah pengembangan model pembelajaran Teaching Factory berbasis potensi sekolah di SMK Negeri 2 Pangkep. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafiuddin dengan nomor induk mahasiswa 23070450034. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Doktoral Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini, yang pertama adalah revolusi industri 4.0, di mana menuntut tenaga kerja yang adaptif dan terampil dalam teknologi. Sehingga pendidikan kejuruan perlu menyesuaikan diri untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Yang kedua, salah satu SMK yaitu SMK Negeri 2 Pangkep itu telah mendapatkan status sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sejak tahun 2021, dan pada tahun 2024 itu SMK Negeri 2 Pangkep ini sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah, menghadapi tantangan dalam SMK ini menghadapi tantangan dalam penerapan teaching factory secara optimal. Sudah berjalan tapi masih tersendat-sendat. Itu karena ada faktor keterbatasan sumber daya, baik sumber daya fasilitas yang ada maupun sumber daya manusianya. Dan faktor keterlibatan industri lokal. Kemudian yang ketiga, pengembangan model teaching factory berbasis potensi sekolah di SMK Negeri 2 Pangkep ini diharapkan dapat menjawab kesenjangan antara teori dan praktik dengan mengadaptasi pembelajaran terhadap kondisi spesifik sekolah dan kebutuhan industri lokal. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana model pembelajaran teaching factory yang berbasis kondisi sekolah. Kemudian kelayakan model pembelajaran itu bagaimana di SMK Negeri 2 Pangkep. Kemudian keefektifan model pembelajarannya dalam teaching factory yang berbasis kondisi sekolah. Untuk manfaatnya, penelitian ini adalah sebagai bahan pengembangan ilmu, khususnya di pendidikan vokasional. Yang kedua itu adanya model pembelajaran berbasis teaching factory dengan menyesuaikan kondisi sekolah. Yang ketiga itu mengidentifikasi kendala yang hadapi di sekolah dalam menerapkan teaching factory. Kemudian yang keempat itu bagaimana mendorong kerjasama antara mitra industri dengan sekolah sehingga tercipta suatu link and match antara sekolah dengan industri. Untuk bab 2-nya, kajian pustakanya, saya mengangkat kajian teori mengenai SMK. Apa itu SMK? Tujuan SMK, bagaimana model pembelajaran di SMK. Kemudian saya mengambil juga tentang konsep teaching factory di SMK yang dibuat oleh Permendik Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian bagaimana implementasi teaching factory di SMK. Terus kemudian yang keempat itu bagaimana monitoring dan evaluasi teaching factory di SMK. Kemudian yang kelima adalah konsep dan kondisi sekolah. Terus
Yang keenam adalah komponen utama sekolah. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Untuk hasil penelitian, ini ada beberapa penelitian yang saya ambil dari beberapa jurnal yang berputasi. Contohnya dari Asisa et al. Itu tahun 2019. Itu hasil penelitiannya menjelaskan bahwa model teaching factory itu meningkatkan kualitas lulusan di mana melalui 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Terus mengurangi pengangguran SMK dengan menciptakan tenaga kerja siap kerja. Sedangkan menurut Siswanto pada tahun 2020, Teaching Factory pada teknik kendaraan ringan itu meningkatkan kompetensi otomotif siswa dengan nilai rata-rata itu 95,3 pada mata pelajaran itu tune up. Kemudian yang ketiga, menurut Diwangkoro dan Sunarto pada tahun 2020, integrasi Teaching Factory dengan unit produksi meningkatkan pengalaman praktik berbasis industri. Kemudian yang keempat, Wahyu Saputri dan Bujamin pada tahun 2022 menghasilkan bahwa faktor kesuksesan Teaching Factory itu adalah manajemen sekolah, laboratorium, dan promosi industri. Terus yang kelima adalah La Rosa et al. Pada tahun 2023 menghasilkan bahwa Teaching Factory itu meningkatkan keterampilan siswa dalam kolaborasi, kreativitas, kewirausahaan, dan kesiapan kerja. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini, yaitu dalam menerapkan teaching factory di sekolah itu memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Yang pertama adalah fasilitas fisik yang ada di sekolah tersebut, kemudian memperhatikan sumber daya yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi sosial emosional yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat itu faktor ekonomi dan dukungan keuangan. Terus yang kelima itu adalah teknologi dan inovasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Yang keenam adalah bagaimana kondisi sosial emosional yang ada di sekolah. Nah, ini harus enam faktor ini harus diperhatikan dalam menentukan proses pembelajaran teaching factory. Nah, dari hasil itu teaching factory dapat menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, pada bab 3 mengenai metode penelitian ini menggunakan Research and Development atau R&D dengan pendekatan yaitu adalah 4D model yang terdiri dari 4 tahap: define, design, develop, and disseminate. Untuk waktu pelaksanaan penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan mulai pada awal Januari hingga akhir Desember 2025. Untuk lokasi pelaksananya itu di SMK Negeri 2 Pangkep di Jalan Tonasa 2, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.